Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah. Kita masih dalam pembahasan pertengahan ahlu sunnah di dalam berbagai kelompok di umat ini di dalam memahami Islam. Dan sebelumnya kita telah membacakan apa yang disampaikan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di dalam footnote yang telah kita baca. Kita kembali kepada apa yang disampaikan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dari perkataan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala bahwa ahlu sunnah wasatun, mereka pertengahan, berada di tengah-tengah, fi babi sifatillah, di dalam bab sifat Allah ta'ala, bainal jahmiyati, sebagaimana atau tidak di antara jahmiyah, ahli ta'til, kelompok mu'attilah yang menolak, menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, wa bainal musyabbihati ahli tamsil, dan antara kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, atau sebaliknya menyerupakan makhluk dengan Allah, ahli tamsil, atau yang dikenal dengan ahlu tamsil, kelompok yang tamsil, memisalkan Allah dengan makhluknya. Maka beliau mengatakan, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kama taqaddama bayanu dzalik, sebagaimana terdahulu penjelasan hal ini, penjelasan hal tersebut, wa anna ahla sunnah, dan bahwa ahlu sunnah yusbituna, mereka menetapkan jami'a ma sabata, seluruh apa yang telah valid, telah tetap fin nusus, di dalam berbagai nas, berbagai dalil, min sifatillah, dari diantara sifat-sifat Allah. Mereka ahlu sunnah menetapkan ala haqiqatiha, sesuai dengan hakikatnya, al-laiqati, yang layak bagi Allah, bi'azamatil bari, dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wahum wasatun, dan mereka ahlu sunnah, mereka memiliki sifat pertengahan fi babi af'alillah, yang terkait dengan perbuatan Allah, bainal jabriyati wal qadariyah. Mereka pertengahan antara kelompok jabriyah dan kelompok qadariyah. Maksudnya bagaimana? Setelah kita membahas tentang pertengahan atau sifat pertengahan ahlu sunnah dalam sifat Allah, di mana ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat Allah, tidak menafikan sebagaimana kelompok ahlu ta'til, tetapi juga tidak menyerupakan dengan makhluknya. Ahlu sunnah menetapkan sifat mendengar, sifat melihat, dan tidak menyerupakan dengan makhluk. Ahlussunnah menetapkan sifat
turun bagi Allah, tapi tidak menyerupakan dengan makhluk. Ahlussunnah menetapkan sifat mata, sifat tangan, dan yang lain, sifat-sifat lain yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun melalui Rasulullah SAW tanpa menyerupakan dengan makhluk. Jadi sifat-sifat yang layak bagi Allah. Nah, demikian juga berkaitan dengan perbuatan Allah. Ahlussunnah berada di tengah-tengah antara kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah, kelompok yang bertentangan dengan Qadariyah. Kalau kelompok Qadariyah, mereka menafikan adanya takdir. Mereka kelompok yang tidak beriman kepada takdir, tidak mengimani, tidak meyakini adanya takdir Allah Azza wa Jalla, tidak meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan atau menulis, mencatat apa yang akan dilakukan oleh manusia, bahkan apa yang menjadi ketetapan di surga ataupun di neraka yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka kelompok Qadariyah, mereka menafikan ini semuanya. Enggak ada takdir, tidak ada catatan, tidak ada catatan amal apa yang akan dilakukan oleh manusia di Lauhul Mahfuz. Ini mereka menafikannya. Ini kelompok ekstrim Qadariyah, mereka bahkan menafikan ilmunya Allah, bahwa Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi secara rinci dan detail. Maka kelompok Qadariyah, mereka menafikan. Kelompok Qadariyah yang ekstrim ini, mereka mengatakan Allah itu hanya mengetahui secara global apa yang akan terjadi. Hanya global saja ilmunya Allah. Subhanallah. Padahal di dalam Al-Quran demikian jelasnya, sampai-sampai daun yang jatuh pun yang akan jatuh, bukan hanya yang telah jatuh, tapi yang akan jatuh. Pohonnya pun belum ada, ini sudah dicatat. Mama tasqutu min waraqah, tidaklah jatuh satu daun ini kecuali fi kitab, kecuali itu ada di dalam kitab. Sehingga itu sudah ada di dalam kitab min qabli an nabraha, sebelum diciptakan, diciptakan oleh Allah. Bahkan pohonnya pun belum ada, tetapi sudah ada catatannya di sisi Allah. Maka itu menunjukkan mereka kelompok Qadariyah ini kelompok yang ekstrim di satu sisi, bahkan yang paling ekstrim yang menafikan sifat Allah, yaitu ilmunya Allah Azza wa Jalla. Nah, kelompok Jabriyah yang sudah kita bahas sebelumnya, gampangannya kalau mau diistilahkan dengan wayangisme atau dalangisme. Nah, ini silahkan dipilih mau yang wayangnya atau yang dalangnya, karena mereka memahami bahwa manusia itu seperti wayang dan Allah seperti dalang kalau di Indonesia. Ini loh. Nah, mereka ini memahami bahwa manusia itu majbur, manusia itu ya terpaksa ketika melakukan. Nah, ini bahkan yang melakukan perbuatan maksiat, sungguhnya yang melakukannya mereka tidak mampu untuk menghindari maksiat, karena Allah sudah menetapkan. Jadi mereka ini menetapkan adanya takdir tapi kebablasan. Ini kebablasan ekstrim sampai akhirnya mengatakan manusia tidak bisa menghindar dari maksiat. Bahkan Fir'aun dan Iblis pun nggak bisa menghindar. Jadi mereka sekedar menjalani peran. Ini makanya ada kelompok yang wayangisme ini yang mengatakan bahwa dunia ini cuma panggung sandiwara saja. Jadi
sudah ada skenario dan sutradaranya. Yang tinggal menjalankan peran saja manusia. Tidak bisa merubah. Dia tidak bisa merubah skenario, tidak bisa. Dia harus menjalankan seperti yang sudah ditetapkan. Kalau dia berperan sebagai orang yang jahat, maka dia tidak bisa menghindar dari perbuatan kejahatan. Demikian juga sebaliknya. Maka ini kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah yang ekstrim, yang berlawanan dengan kelompok Qadariyah. Kata saya As-Sa'di, fa innal Jabriyah yazumun. Kelompok Jabriyah menyangka atau mengira, meyakini annal abda majbur, bahwa sang hamba itu ya dia terpaksa ala af'alihi, atas perbuatannya. Dia dipaksa atas perbuatannya. Yang memaksakan siapa? Allah. Allah Maha memaksa. Wal la qudrata lahu 'alaiha. Jadi manusia itu tidak punya kemampuan untuk menghindari perbuatannya. Mesti dia akan melakukan apa yang memang sudah ditetapkan. Sehingga wa anna af'alahu, dan perbuatan hamba manusia bimanzilati harakatil ahjar, itu ibaratnya seperti gerakan pohon yang diombang-ambingkan oleh angin. Pohon sendiri dia tidak bisa bergerak sebenarnya, kalau bukan karena angin yang menerpanya. Jadi dia nggak bisa. Itulah perumpamaan atau gambarannya manusia dalam pemahaman Jabriyah. Kullu hadza ghuluwun minhum fil qadar. Mereka semuanya, baik kelompok Qadariyah yang menafikan takdir dan kelompok Jabriyah yang menafikan kekuatan, kemampuan, pilihan manusia. Ini pilihan manusia. Jadi kelompok Qadariyah di satu sisi mereka menafikan takdir, bahwa manusia melakukan apapun yang dia lakukan bebas, sebebas-bebasnya. Ini tidak ada kaitannya lagi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, sementara Jabriyah mengatakan manusia tidak punya pilihan, tidak bisa memilih, tidak bisa menghindar dari apa yang telah dipilihkan, ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Nah ini kelompok Jabriyah. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Nah ini berada di tengah-tengah. Wal Qadariyah qabaluhum. Nah, kelompok Jabriyah seperti itu tadi, yang kalau kita di Indonesia lebih gampangnya wayangisme atau dalangisme. Sementara Qadariyah qabaluhum, berhadapan, berlawanan dengan mereka. Fanafau ta'alluq qudratillah. Mereka ta'alluq qudratillah. Mereka menafikan adanya keterkaitan kekuasaan Allah bi af'alil ibad, terhadap perbuatan hamba. Mereka tanzihan lillah bizamihim, persangkaan mereka, dalam persangkaan mereka mensucikan Allah Azza wa Jalla dari ketidakadilan. Jadi mereka itu berpikiran kalau manusia itu ditakdirkan, Allah itu tidak adil. Karena sudah ditakdirkan masuk surga, masuk neraka, enak yang masuk surga. Lah kalau ditakdirkan masuk neraka. Jadi mereka ini sebenarnya ingin membantah Jabriyah. Jadi mereka ini dalam pandangan mereka ingin membantah kelompok Jabriyah ini. Kelompok apa? Jabriyah. Kelompok yang
mengatakan atau menyangka bahwa manusia itu majbur, bahwa manusia itu ketika dikatakan ditakdirkan artinya majbur. Nah, ini pemahaman Jabriyah. Ini dalam pemahaman Qadariyah bahwa kalau ditakdirkan berarti majbur. Maka mereka menafikan berarti nggak ada takdir. Karena apa? Ini nggak adil kalau seandainya kita tetapkan adanya takdir. Mereka mengatakan demikian. Ini pemahamannya. Nah, mereka ingin mensucikan Allah sebenarnya. Ini husnudzonnya kepada Qadariyah. Husnudzonnya kepada Qadariyah bahwa mereka ini ingin mensucikan Allah. Ini niatnya. Maka kita tidak menuduh niat Qadariyah yang mereka mungkin saja benar ketika mereka berniat untuk mensucikan Allah menurut persangkaan mereka. Tapi karena cara mereka atau salah mereka dalam memahami, gagal paham terhadap takdir, akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesesatan. Fa'afa'al ibad indahum, sehingga perbuatan hamba menurut mereka la tadkhulu, tidak masuk, tidak termasuk tahta masyiatillah, di dalam kehendak Allah wa iradati, nggak masuk dalam kehendak Allah azza wa jalla. Artinya tidak dikuasai atau tidak bisa Allah itu mengendalikan. Tidak bisa dikendalikan oleh Allah. Allah menginginkan sesuatu berbeda dengan yang mereka laksanakan. Ini artinya lepas sama sekali dengan Allah, dengan kehendak Allah. Ini kelompok Qadariyah. Wa kullun min hataini ta'ifatain. Nah, masing-masing dari kedua kelompok Jabriyah dan Qadariyah ini raddat ta'ifatan kabirah. Ini mereka itu membantah, masing-masing membantah, menolak sekelompok besar atau banyak sekali min nususil kitab wa sunnah. Mereka ini konsekuensinya menolak banyak sekali dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kedua kelompok ini mereka sebenarnya sama-sama menafikan banyak dalil nas Al-Quran maupun Sunnah yang membantah mereka. Wahadallahu ala sunnah, maka Allah memberi petunjuk kepada ahlu sunnah wal jamaah litawassuti baina taifatain, yaitu apa? Mereka itu berada di pertengahan di antara dua kelompok al-munharifatain yang menyimpang. Nah, ini mereka fa'amanu, ahlu sunnah beriman biqada'illahi wa qadarihi, beriman dengan qada, ketetapan takdirnya Allah dan takdirnya Allah, wa syumulihi malil a'yan, dan bahwa takdir Allah itu, qada dan qadar Allah itu mencakup seluruh makhluk, al-a'yan siapapun dia, wal awsaf seluruh sifat, wal af'al perbuatan Allah, yang allati min jumlatiha, dan termasuk diantaranya af'al mukallafin, perbuatan mukallaf manusia dan jin, wa khairim, dan yang lainnya. Sehingga fa'amanu bi annahu masyaallah, bahwa mereka beriman bahwa apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, wa malam yasha lam yakun, yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Nih. Dan mereka wa amanu ma'adzalik, mereka pun juga beriman. Meskipun demikian mereka juga beriman bi annallaha ta'ala, bahwa Allah Ta'ala ja'ala lil ibadi qudratan wa iradah. Allah itu menciptakan manusia itu punya kemampuan, kekuatan dan pilihan, iradah, kehendak.
kehendak untuk memilih. Manusia itu punya pilihan. Artinya manusia itu sebenarnya bebas memilih. Nah, ini yang nggak bisa dipahami oleh kedua kelompok ini. Nah, ini masing-masing menetapkan satu sisi dan menafikan yang lain. Ini Jabriyah dan Qadariyah sama-sama mengambil satu sisi. Ahlus Sunnah menetapkan dua-duanya. Ahlus Sunnah menetapkan takdir Allah, bahwa Allah itu mentakdirkan segala sesuatu, apapun yang Allah kehendaki maka itu pasti terjadi. Apa yang sudah dituliskan oleh Allah pasti terjadi. Ya, ini seperti yang Allah catat, Allah ketahui dan Allah catat. Ya, ini. Tetapi Allah juga, Ahlus Sunnah juga menetapkan bahwa Allah menciptakan manusia itu mempunyai kemampuan dan bisa memilih dengan bebas. Manusia bebas memilih sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Dia bebas. Nah, ini. Tidaklah Allah mengendalikan perbuatan makhluk sehingga sampai majbur seperti wayang tadi. Ini tidaklah demikian. Tetapi manusia memiliki pilihan mau berbuat ataukah tidak. Maka dia bisa mengendalikan keinginannya. Manusialah yang memilih dan mengendalikan sesuai dengan kehendaknya, pilihannya. Ini iradahnya manusia. Ini taqa'u biha aqwaluhum wa af'aluhum, yang mana perkataan sang hamba, perbuatan itu sesuai dengan kehendak dan pilihannya, kemampuan untuk melaksanakan pilihannya. Ini manusia memiliki. Jadi apapun yang dia lakukan oleh sang hamba, dia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, perkataannya. Dia akan bertanggung jawab nanti pada hari kiamat apa yang dia ucapkan. Mau dusta, bisa dia berdusta. Mau jujur, dia bisa jujur. Tapi dia memilih dusta atau jujur, itu sesuai dengan pilihan yang dia bebas. Manusia bebas memilih. Mau dusta, dia bisa dusta, memilih dusta. Dan dia bisa melaksanakan pilihannya. Ini ditetapkan oleh Ahlus Sunnah. Allah yang memberikan. Allah berikan kemampuan dan Allah berikan pilihan. Manusia bisa memilih perbuatannya ala hasbi ikhtiyarihim, sesuai dengan pilihan mereka, wa iradatihim, dan sesuai dengan kehendak keinginan mereka manusia. Fa amanu bi kulli nassin, maka Ahlus Sunnah beriman dengan semua nas, semua dalil fihi ta'mim kudratihi, yang di dalamnya terdapat keumuman kudrah, kekuasaan, kemahakuasaan Allah, wa masyiatihi, dan kemahakehendaknya Allah, likulli syai'in, atas segala sesuatu. Wa bikulli nassin, Ahlus Sunnah juga beriman dengan semua nas, semua dalil fihi isbat, yang menetapkan annal ibadah ya'malun, bahwa yang menetapkan bahwa Allah beramal, wa yaf'alun, dan melakukan kullal afal, melakukan semua perbuatan al-kabirati was-shaghirah, yang besar, perbuatan-perbuatan besar, yang kecil, sedetil-detilnya. Bi iradatihim, dan manusia melakukan detail seluruh perbuatannya itu dengan kehendak dan kemampuan mereka, iradah dan kudrahnya sang hamba. Jadi hamba itu punya iradah, dan hamba juga punya kudrah, kemampuan untuk melaksanakan pilihannya. Manusia punya pilihan dan manusia punya kemampuan untuk melaksanakan pilihannya. Wa alimu, dan Ahlus Sunnah mengetahui anal amrain, bahwa dua perkara ini, dua perkara ini apa? Yang pertama, takdir Allah. Allah mentakdirkan segala sesuatu. Ini yang pertama. Ahlus Sunnah menetapkan
yang mana ditetapkan oleh kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah hanya menetapkan kemahakuasaan Allah saja. Nah, ini kemahakuasaan Allah. Ini takdirnya Allah. Tapi tidak menetapkan adanya pilihan pada hamba. Kemampuan untuk melaksanakan pilihannya nggak ada. Manusia nggak ada kemampuan untuk menghindar dari apa yang dipilihkan untuk dia. Jadi manusia tidak bisa memilih. Iblis menurut Jabriyah tidak bisa memilih. Dia harus terpaksa menjalani peran sebagai iblis. Dia tidak bisa menghindari pilihan Allah atas dirinya. Firaun juga demikian. Dia tidak bisa menghindar dari apa yang memang sudah ditakdirkan. Nah, ini ditakdirkan artinya dipaksakan, majbur. Firaun majbur. Firaun itu ya terpaksa menjalani perannya. Subhanallah. Itu dalam aliran apa? Jabriyah. Nggak punya pilihan. Allah sudah tetapkan, sudah takdirkan. Kebalikannya kelompok Qadariyah, nggak ada takdir. Manusia bebas sebebas-bebasnya memilih. Sebebas-bebasnya memilih. Mereka hanya menetapkan satu sisi masing-masing. Qadariyah dan Jabriyah masing-masing menetapkan salah satu dari dua sisi ini. Tapi Ahlus Sunnah dua-duanya ditetapkan. Allah menetapkan takdir. Allah mentakdirkan dan menetapkan, mencatat. Tetapi Ahlus Sunnah juga menetapkan bahwa manusia bebas memilih. Bagaimana cara mengumpulkan dua hal ini? Maka Ahlus Sunnah bisa memahami dua hal ini bisa ditetapkan tanpa adanya pertentangan. Makanya la yatanafayan. Kedua hal ini bisa ditetapkan Ahlus Sunnah dua-duanya, tidak saling menafikan. Bal yatasa'adan, keduanya itu saling menguatkan. Kama sayati tawdihu dzalika insyaallah, sebagaimana nanti akan dijelaskan insyaallah taala. Nah, ini jadi penjelasannya bagaimana? Penjelasan tentang takdir ini yang sangat penting. Memahami takdir ini sangat penting. Ketika seseorang tidak bisa memahami takdir dengan benar, maka dia akan terjerumus imma kepada Qadariyah atau kepada Jabriyah. Kenapa ada kelompok Qadariyah dan kenapa ada kelompok Jabriyah? Karena kedua kelompok ini gagal faham dengan berbagai nas yang seolah-olah bertentangan menurut mereka. Maka mereka membuang nas-nas yang tidak mereka sesuai dengan pemikiran dan akidah mereka. Nah, Ahlus Sunnah meyakini bahwa ini dalil-dalil yang seolah bertentangan sebenarnya tidak bertentangan. Bisa dikompromikan, bisa didudukkan. Nah, bisa didudukkan. Karena apa? Karena jika difahami dengan pemahaman yang benar, tidak saling bertentangan sebenarnya. Adanya takdir juga ditetapkan Allah, adanya pilihan bagi si hamba itu juga ditetapkan di dalam Al-Quran. Nah, ini faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau mukmin ya mukmin silahkan, yang mau kafir juga apa? Silakan, bebas. Manusia punya kebebasan. Barang siapa yang menghendaki, faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Siapa yang beriman, berimanlah. Siapa yang kafir, kafirkan. Silakan, bebas memilih. Manusia bebas memilih dan dia bebas dan dia bisa punya kemampuan untuk menjalankan pilihannya, melaksanakan pilihannya. Ini. Nah, itu ditakdirkan, iya, ditetapkan oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah tahu, bukan Allah memaksa, tetapi karena Allah Maha mengetahui
apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Itu sudah diketahui oleh Allah. Allah Maha tahu segala sesuatu secara detail, yang tadi disebutkan apa? Sampai daun saja ada catatannya, daun yang jatuh. Nah, ini kapan jatuhnya, di mana jatuhnya daun itu. Nah, ini kapan putus dari apa? Rantingnya pohon ini sehingga sampai dia itu apa? Mungkin jatuh sak rantingnya atau jatuh daunnya saja. Ini ternyata ada catatan lengkap. Ini catatannya lengkap. Kalau daun saja ada catatannya, maka perbuatan makhluk itu juga ada apa? Catatannya. Allah memang menghendaki demikian, dicatat semuanya. Allah memerintahkan untuk mencatat seluruh ilmu yang Allah ketahui tentang manusia, apa yang akan dijalankan. Ilmunya sudah mencakup demikian jauhnya. Sampai hari kiamat itu sudah ada ilmunya. Allah mengetahui semuanya, apa yang akan terjadi, detik-detiknya nggak berubah. Nah, ini tidak akan bergeser dan akan berjalan sesuai dengan apa yang Allah ketahui sebelumnya. Jadi bukan dipaksakan, tapi diketahui. Ini yang paling mendasar, yang membedakan dan bisa mendudukkan dan mengkompromikan dua hal ini, yaitu bahwa manusia punya pilihan dan Allah mentakdirkan. Makna takdir inilah yang harus kita pahami. Untuk memudahkan kita memahami apa itu takdir. Takdir itu ilmunya Allah. Takdir itu adalah apa? Ilmunya Allah. Ini yang paling penting. Nah, ini paling penting, paling gampang. Kalau kita memahami apa sih takdir, takdir itu ilmunya Allah yang dicatat. Semua ilmu Allah tentang manusia nanti akan berbuat demikian, akan diciptakan manusia, prosesnya tanggal sekian, ini lahir manusia, matinya sekian, ini sudah ada. Ini. Dan apa yang dilakukan oleh manusia bebas memilih. Allah berikan kebebasan, tapi Allah tahu pilihan manusia. Allah Maha tahu apa yang akan dipilih dan dijalankan oleh manusia. Nah, pilihan hamba inilah, dan yang kemudian dieksekusi oleh sang hamba sendiri dengan kemampuannya. Allah sudah tahu sebelumnya apa yang akan dilakukan oleh si hamba ini, apa yang akan dilakukan oleh si hamba. Nah, apa yang akan dilakukan itu kemudian Allah yang sudah mengetahui. Allah perintahkan pena untuk mencatat itu semuanya. Jadi catatan Allah itu sudah ada lengkap di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz catatan ini yang terjaga, sehingga para malaikat yang diperintahkan untuk mencatat amal perbuatan manusia dicatat oleh malaikat. Setiap manusia melakukan sesuatu lengkap catatannya. Dilaporkan kepada Allah, ya Allah ini siapa? Laporan. Oleh Allah diperintahkan cocokkan dengan yang di Lauhul Mahfuz. Para malaikat disuruh untuk melihat catatan si hamba itu. Tanggal sekian, jam sekian. Ternyata mereka para malaikat melihat, loh kami kayaknya nyontek. Malaikat ketika melihat catatan di Lauhul Mahfuz dan catatan yang dia bikin, yang dibuat oleh malaikat ini, karena sesuai dengan perintah Allah, catat apa yang dilakukan oleh hambaku, jam sekian, detik sekian, dia melakukan demikian. Dia mengatakan, melakukan, melihat, mendengar, berbicara, berbuat. Ternyata setelah dicocokkan, kami ini seakan-akan mencontek yang di Lauhul Mahfuz. Padahal mereka apa? Nggak mencontek, mereka mencatat sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan si hamba ini. Oh, si hamba demikian. Ketika dilaporkan kepada Allah, Allah memerintahkan cocokkan. Semuanya tidak ada yang meleset. Semuanya yang dilakukan oleh si hamba ini tidak ada yang apa?
meleset dari catatan yang sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sampai para malaikat berkata, innama kunna nansah. Kami ini kayaknya cuma sekedar apa? Menyalin yang ada di Lauhul Mahfuz. Kayak kami menyalin persis yang dikatakan si hamba ini diucapkan persis dengan yang dicatat di Lauhul Mahfuz. Tidak berubah satu huruf pun. Ini tidak berbeda satu huruf pun. Ini bayangkan. Itu menunjukkan bagaimana ilmunya Allah Azza wa Jalla secara detail. Makanya kita ini kalau pengen memahami takdir, sebenarnya kuncinya satu saja, ilmu Allah. Kuncinya apa? Satu, ilmu Allah. Sebelum kita yang lainnya, pahami dulu ilmu Allah. Maksudnya apa? Allah itu maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan Allah juga tahu apa yang tidak akan terjadi. 4 ini tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya? Ini bagaimana terjadinya? Ini perlu dicatat ini. Ini yang perlu dicatat. 4 hal ini. Innallaha ya'lamu ma kana. Allah itu tahu ma kana, apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, apa yang sedang terjadi, wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi, wa ma la yakunu, dan apa yang tidak akan terjadi. Laukana kaifa yakunu, seandainya terjadi bagaimana terjadinya. Jumlatan wa tafsilan, ini secara menyeluruh dan rinci. 4 ini rinci, detail. Ini apa yang telah terjadi jelas, ini diketahui oleh Allah. Yang sedang terjadi, Allah Maha tahu secara detail, bahkan yang ada dalam hatinya manusia, dan apa yang akan terjadi dan yang tidak akan apa? Terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Ini Allah Maha tahu. Ini yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi bagaimana? Ini Allah tahu. Ini yang mungkin perlu contoh, ya. Kalau yang telah terjadi, sedang akan terjadi, ini kita sudah bisa apa? Memahami. Yang keempat ini yang mungkin agak apa? Agak susah memahaminya. Tetapi dengan contoh ini akan lebih mudah. Contohnya adalah kejadian yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Kejadian apa? Antara Musa dengan apa? Khidir. Antara Musa dengan Khidir, di mana Nabi Musa, sebab kenapa sampai ketemu dengan Khidir itu, dan nama Khidir ini ada dalam hadis, bukan dalam Al-Quran. Nah, ini Khidir itu adalah nama yang disebutkan Rasulullah, karena Rasulullah menjelaskan Al-Quran. Rasulullah itu tugasnya menjelaskan apa? Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW menceritakan tentang asal muasal kenapa Musa ini bertemu dengan Khidir. Ketika Musa ini ditanya oleh Allah, dites, siapa manusia yang paling tahu di permukaan bumi ini pada masa itu? Nabi Musa mengatakan saya, karena yang langsung Allah berbicara. Nabi Musa mendengar firman Allah. Ini keistimewaan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa merasa dirinya yang paling tahu tentang Allah, atau yang apa yang dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memberitahukan kepadanya, Allah ingin mengajarkan agar Nabi Musa tawadhu kepada Allah. Ada di antara hambaku yang lebih tahu atau mempunyai ilmu yang tidak engkau punyai, memiliki ilmu yang tidak engkau apa? Miliki. Kamu nggak tahu, dia tahu. Ada yang engkau tidak tahu dari Allah.
Nabi Musa akhirnya kemudian penasaran. Ini penasaran, pengen ketemu dengan siapa? Khidir ini. Akhirnya ketemulah dengan Khidir. Ini kejadiannya akhirnya Nabi Musa diberi tanda oleh Allah. Tandanya kalau ikan yang dibawa, ikan ini sudah mati, artinya sudah menjadi tanda. Ikan itu yang mati ini akan menjadi tanda kalau di situ tempat ketemunya. Kalau dia ikan itu nanti hidup lagi, maka di situ dia akan ketemu. Itu tempatnya apa? Tempatnya bertemunya dengan Khidir. Ketika melompat ikan yang ada, ini maunya jadi lauk, tapi jadi apa? Melompat. Nah, ketika itu Nabi Musa sudah melewati batas tempat pertemuannya, maka rasanya lelah dan lapar. Atina badana. Nah, ini ambil persediaan makan kita, makan siang kita. Nah, ini kita sudah capek, lelah, istirahat dulu. Maka budaknya atau teman yang mengiringi Nabi Musa ingat, iya tadi itu melompat, saya lupa mau memberitahu. Mau memberitahu lupa. Akhirnya apa? Balik. Ayo kita balik. Nabi Musa di situ tadi harusnya ketemunya dengan siapa? Khidir, tempat di mana ikan itu kemudian meloncat. Ini meloncat balik ke air. Ini ketika melewati apa? Melewati sungai atau air, di situ kemudian meloncat ikannya. Lupa temannya Nabi Musa ini untuk memberitahu. Akhirnya balik. Baliklah dan kemudian bertemu dengan Nabi Khidir. Khidir juga akhirnya bertanya, kamu ini siapa? Saya Musa. Saya Musa. Kata Khidir, Musa Bani Israel. Musanya Bani Israel. Iya. Khidir pun juga nggak tahu kalau itu adalah apa? Musa. Menunjukkan ada yang nggak dikasih tahu. Tidak semua perkara gaib itu diketahui oleh Khidir juga. Khidir juga tanya, dia dapat informasi ada Nabi Musa yang diutus untuk Bani Israel. Ada informasi, tapi orangnya yang mana kan nggak tahu. Itu menunjukkan bahwa Khidir pun tidak mengetahui secara detail ilmu gaib ini, nggak kenal, hanya dapat informasi, sebatas informasi yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitulah yang dia ketahui. Maka iya saya Nabi Musa-nya Bani Israel. Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya. Nah, yang penting jangan sampai tanya kenapa saya lakukan. Ini sebelum saya kasih tahu, sebelum saya memberitahu apa? Memberitahu alasan dan sebab kenapa saya melakukannya. Akhirnya apa? Ada 3 peristiwa yang akhirnya menunjukkan ini. Yang keempat tadi, apa yang Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi bagaimana Pak kejadiannya. Bagaimana kejadiannya? Yang pertama, salah satu saja, ketika melewati perahu. Naik perahunya siapa? Nelayan miskin. Dirusak oleh Khidir. Dirusak bagian depannya, itu dirusak bagian atas depannya ini, bukan bagian bawahnya dilubangin, dah bagian atasnya dirusak oleh Khidir. Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau merusaknya? Ini punyanya orang miskin, ini kasihan kamu merusaknya. Ini maka Nabi Khidir mengatakan, kamu memang gak akan bisa sabar sama saya karena kau tidak tahu. Karena kau tidak apa? Fakaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar
terhadap sesuatu yang kau tidak tahu. Nah, ini makanya orang itu yang bisa sabar adalah orang yang apa? Yang tahu. Orang yang tahu dia akan sabar. Nah, ini menunggu kereta ini kok datangnya jamnya sudah lewat. Orang yang tahu bahwa biasanya telat, dia sabar. Sabar. Memang biasa telat. Iya. Yang nggak sabaran, ya ini yang nggak tahu, yang nggak sabar. Oh ini jadi apa enggak ini? Nggak datang ini ya, nggak lewat, nggak datang. Maka orang yang tahu dia akan sabar. Orang yang tahu dia akan apa? Akan sabar. Masya Allah. Nah, akhirnya lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan. Dan ketemulah apa? Dengan apa? Anak kecil. Anak kecil dibunuh oleh Khidir. Ini anak kecil dibunuh. Ini kenapa? Dan akhirnya berjalan lagi, ketemu lagi dengan apa? Dengan tembok miring. Temboknya miring, diperbaiki sendiri oleh Nabi Musa. Perbaiki sendiri. Kenapa nggak panggil tukang? Nih, Nabi Musa mengatakan, kenapa nggak ambil tukang? Akhirnya kemudian baru dijelaskan satu persatu oleh Khidir. Nah, ini satu persatu. Kenapa? Perahu itu punyanya orang miskin. Ini kalau nggak dirusak, nanti di depan itu ada raja yang suka mengambil apa? Perahunya orang yang ditemui. Kalau dirusak, ya nggak akan diambil. Kalau seandainya nggak dirusak, bakal diambil. Ini satu peristiwa di mana Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Apa yang tidak terjadi? Tidak diambil. Ketika lewat nggak diambil. Seandainya ini terjadi, yaitu apa? Tidak dirusak. Bagaimana kejadiannya? Diambil. Ini maknanya. Paham sih kira-kiranya? Yang kedua tadi, anak ini yang dibunuh. Rasulullah menyebutkan anak yang dibunuh oleh Khidir tubi'a kafiran, kata Rasulullah. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, tubi'a kafiran. Itu memang kalau dia besar itu bakal kafir. Kalau seandainya dia besar itu bakal kafir dan akhirnya membuat orang tuanya juga apa? Terjerumus ke dalam kekafiran karena anaknya. Maka karena orang tuanya ini soleh sebenarnya, orang tuanya apa? Soleh. Supaya tidak kafir orang tuanya, dibunuh ini anak oleh Khidir. Nah, ini, dan itu perintah Allah Azza wa Jalla. Karena kalau sampai besar anak itu jadi apa? Kafir. Jadi Allah Maha tahu, seandainya nggak dibunuh, laukana kaifa yakun, maka orang tuanya akan kafir. Orang tuanya akan kafir. Itu maksudnya. Yang ketiga, tembok. Ini kalau tembok panggil tukang, bahaya. Karena di bawah tembok itu ada apa? Ada harta simpanan orang tuanya yang meninggal. Ini. Kedua orang tuanya meninggal, yatim piatu. Ini dua anak. Ini kalau seandainya tembok ini dipanggilkan tukang, ini dia akan bisa mengeduk. Karena namanya tembok dikeduk lagi, ya kan, diperbaiki, dikeduk. Ketahuan bakal diambil oleh mereka. Ini. Makanya digarap sendiri oleh Khidir supaya Allah ingin supaya anak ini ketika besar mendapatkan apa? Warisan atau peninggalan orang tuanya. Ini tiga kejadian. Allah Maha tahu apa yang tidak akan
terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Paham sini 4 ini? Dan itu secara detail, rinci, detail dan rinci. Bayangkan, daun jatuh saja dicatat, sudah ada catatannya, apalagi perbuatan secara detail manusia. Nih, makanya ahlu sunnah mereka beriman dengan seluruh apa yang ditakdirkan oleh Allah, dan Allah juga memberikan makhluk pilihan dan kemampuan untuk menjalankan pilihannya. Karena Allah Maha tahu apa yang akan dilakukan, dipilih oleh manusia, maka Allah juga mencatat. Karena ilmunya Allah ini sampai hari kiamat sudah tahu ini apa yang akan dilakukan oleh manusia, masing-masing manusia dengan detail. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, masih dalam sifat pertengahan ahlu sunnah wal jamaah dalam berbagai kelompok atau dalam berbagai pemahamannya. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.